Guys, ini adalah perjalanan touring dari Pulau Jawa menuju Pulau Dewata Bali yang paling menegangkan. Jadi, aku nekat melakukan perjalanan ini pada jam 12 tengah malam ya guys. Perjalanan aku mulai dari arah Banyuwangi menempuh jarak sekitar 140 km dan membutuhkan waktu sekitar 4 jam untuk sampai di Denpasar, Bali. Dalam perjalanan touring kali ini, aku melewati perkotaan, lautan, dan juga hutan di tengah malam. Semenegangkan apakah perjalanan aku kali ini? Simak video ini sampai habis ya guys. Selamat malam guys. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini ya. Jadi spesial untuk di video kali ini guys, aku mau nekat ceritanya guys ya. Kita mau coba untuk melakukan perjalanan malam dari Pulau Jawa menuju Pulau Dewata Bali guys ya. Karena aku pengen juga melihat sensasinya ya, melihat sensasinya, dan juga kita mau membandingkan ceritanya ya. Karena kata banyak orang juga melakukan perjalanan malam hari itu enak ya, tapi aku juga belum pernah sih melakukan perjalanan malam hari ya, apalagi ini dari Pulau Jawa ke Pulau Dewata Bali guys. By the way, ini aku start dari Pelabuhan Ketapang. Ini sebentar lagi kita nyampe Ketapang ya. Itu sekitar jam setengah 9 guys ya. Mas ini samping kanan samping kiri juga masih pada rame juga ya, tapi udah gelap gitu. Kita coba lihat ya, karena aku sendiri juga belum pernah guys melakukan perjalanan di malam hari, terutama di jalanan dari Gilimanuk ke Denpasarnya itu bakal seperti apa gitu ya. Apakah menyeramkan? Apakah akan mendebarkan gitu ya? Kita lihat aja guys. Tapi bismillah ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Amin. Oke, kita mau nyebrang dulu ya guys. Nih kita mau nyebrang dulu. Oh ya, tiketnya seperti biasa aku udah beli ya guys. Jadi kalau misalnya untuk pembelian tiket bisa dilakukan di aplikasi Verizee ya. Ini aku udah beli tiketnya, jadi kita tinggal masuk aja ke loket pembelian tiketnya ya. Oke. Kita lurus aja, loketnya tuh di depan. Tapi justru sebenarnya kalau misalnya di sini malah lebih banyak ya. Mana nih orangnya? Oh ini nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebenarnya kalau misalnya di sini ya, memang banyak orang memilih melakukan perjalanan di malam hari gitu ya. Karena katanya kalau misalnya di malam hari itu lebih sepi kali ya guys. Sepertinya ini kita harus ngantri dulu deh, karena kalau misalnya harus nunggu juga. Ini depan aku kebetulan sih ya, kita ada teman-temannya ya, alhamdulillah lah ya, ada teman-teman banyak yang bawa motor, jadinya ya oke, aku semakin lega aja gitu. Oke, karena udah bisa ready untuk kapalnya, jadi kita sekarang menuju ke kapal guys. Kita langsung aja menuju kapalnya. Itu kapalnya udah ready di depan ya gitu. Oke, dan untuk penyeberangannya informasi di peta sih ya. Untuk di malam hari itu biasanya yang tadinya itu 45 menit, untuk penyeberangan malam hari itu jadi 30 menit. Jadi kita coba aja, kita buktikan aja ya guys, apakah benar penyeberangan malam hari itu cuma 30 menit aja guys. Ntar kita mau pengecekan dulu. Oke Pak, makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ini kapalnya gede banget guys. Oke, motor-motor kita taruh di sini guys.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau malam sih nggak kelihatan apa-apa guys. Oke, alhamdulillah guys, akhirnya kita sampai juga di Pulau Dewata Bali guys. Alhamdulillah lega guys. Nah kita ini aku baru sampai ya di Bali. Oke, jadi kita mau keluar dulu ya guys. Ini masih di dermaganya, jadi kita mau cari pintu keluar dulu. Terus habis itu kita sambung lanjut ke Bali ya, ke Denpasar pastinya. Yuk, kita langsung aja ya, main cepet aja guys, soalnya ini udah malam banget ya. Jadi aku khawatirnya di sana tuh sepi. Agak ngeri guys kalau misalnya di sana sepi. Jadi kita coba aja, langsung aja. Ini lewat mana nih? Oh, lewat sini guys, lewat sini. Tapi kayaknya banyak juga sih yang bawa motor juga, pasti tujuannya ke Bali ya. Jadi kita biar bareng-bareng gitu loh guys. Jadi gak kayak apa? Gak kayak sendirian gitu. Oke, kita pengecekan dulu. Dah. Gelap say, gelap guys. Oh my god. Oke deh, gak apa ya, bismillah aja. Oke guys, jadi ini aku baru saja sampai ya di Gilimanuk ya guys. Jadi ini kita sekarang mau melanjutkan perjalanan menuju ke Denpasar Bali. Nah untuk jaraknya sendiri kurang lebih nih perjalanan kita ini menempuh jarak sekitar 114 km ya, dari Gilimanuk menuju Pulau Dewata Bali guys ya. Nah ini spesial banget guys, karena ini baru pertama kalinya aku menuju Bali di malam hari. Sengaja sih sebenarnya, pingin nekat aja, dan sekaligus juga kita mau lihat gimana kalau misalnya malam hari gitu ya. Nah kalau misalnya untuk di siang hari, aku juga sudah pernah membuat konten di siang hari ya guys, dari Gilimanuk menuju Bali. Kalian bisa cek aja kalau suasana di siang hari seperti apa. Yang jelas kalau suasana di siang hari itu agak macet ya, karena kendaraannya tuh banyak. Jadi kita coba lihat di malam hari itu seperti apa gitu. Nah untuk waktu tempuhnya kurang lebih kita nanti akan menempuh waktu sekitar 4 jam ya guys. Nah ini apakah 4 jam atau lebih cepat kalau malam hari, kita nggak tahu ya. Kalau perjalanan siang hari itu waktu tempuhnya sekitar 4 jaman ya, untuk sampai ke Denpasar ya guys.
Nih sekarang kita sudah masuk di Taman Nasional Bali Barat guys. Ya Allah, ini gelap banget ya. Penerangannya itu minim guys ternyata kalau malam hari, dan udah lumayan malam ya guys. Ini kurang lebih ya sekarang ini jam 10 lebih ya. 10 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga agak sedikit khawatir, tapi kita berdoa aja. Kalau aku lihat di sini juga banyak banget yang motor-motor dan mobil-mobil, jadi harusnya sih aman ya, dan ya itu aja sih, kita harus berdoa karena ini di sini minim banget guys penerangannya. Astagfirullah, oh my god, agak nakut ya, agak serem ya guys ya. Sumpah ini agak serem banget ya. Jadi aku nggak berani bilang apa-apa, dan ini aku tetap harus kayak harus kayak waspada gitu, karena di sini minim banget penerangannya guys. Dan ini di samping kanan samping kiri aku ini adalah memang taman nasional ya. Kalau misalnya siang hari kita bisa ketemu sama monyet yang lagi nongkrong di pinggir jalan ini, banyak banget ya. Kalian bisa cek di video aku siang hari, linknya di sini guys, linknya di atas. Kalau misalnya kalian pengen tahu di siang hari seperti apa, ini bener-bener di malam harinya guys, gelap gulita seperti ini. Astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad guys. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad guys. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aku nggak berani bilang apa-apa ya, takut pamali dan lain-lain gitu ya. Aku harus pingin cepet keluar dari zona ini ya, karena jadi untuk jaraknya sendiri ini Taman Nasional Bali Barat ini kilometernya lumayan panjang. Aku nggak tahu pastinya berapa, tapi kalau siang hari itu panjang banget guys. Jadi ini kita benar-benar harus waspada dan hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian bisa lihat sendiri ya. Aduh, ya seperti inilah kalau kalian perjalanan malam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini mungkin gambarnya untuk ininya agak gelap ya guys, karena memang ini minim banget penerangannya ya. Jadi seperti inilah gitu ya. Jadi ya semoga kalian bisa menikmati aja video aku kali ini, dan sambil kita experience bareng-bareng ya guys. Kalau kita perjalanan malam di Bali ini ya seperti inilah kayak gitu ya. Serem. Tapi di sini aku agak nggak bisa jalan cepet ya guys, karena ternyata di sini itu semakin malam itu kayaknya lebih banyak kendaraan muatan besar gitu loh guys, gitu ya, kayak mobil-mobil, kayak truk-truk kayak gini itu justru malam-malam kayak gini gitu. Jadi kayak ya bismillahirrahmanirrahim ya, kita agak sedikit was-was, tapi ya kita harus bisa ya. Nah kayak gini nih yang lewat ini rata-rata di sini muatan besar gitu loh ya, kayak truk pick up gitu-gitu sih ya, ekspedisi dan lain-lain kayak gitu. Makanya agak rame gitu kalau malam ya. Malamnya sebenarnya ramenya bukan rame apa ya, tapi lebih rame ke kendaraan besarnya sih. Tapi kalau kondisinya memang di sini itu
sangat-sangat minim banget guys ya, pencahayaannya itu minim banget ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Seperti inilah ya kondisi kalau malam hari. Ternyata cukup bikin apa ya, challenging gitu ya, tantangannya gede banget ya ternyata di sini guys gitu. Jadi ya kita harus tetap waspada, tapi kita harus tetap bisa standby juga ya. Kalau misalnya ada jalanan, ada jalan bolong dan lain-lain, kita udah pasti nggak tahu ya. Apalagi kalau terlalu kencang-kencang ini udah pasti nggak tahu, karena ya ini apa namanya, kita akan berpapasan dengan bis, mobil-mobil gede, terus habis itu jalannya juga gelap gitu guys. Ya namanya juga ini pengalaman ya guys ya. Kalau misalnya kita nggak pernah melakukan kan kita nggak tahu gitu loh, dan kita juga nggak akan pernah merasakan juga gitu. Sebenarnya kalau kecepatan aku ini kecepatan tinggi juga ya, aku jalan di kecepatan lebih dari 60 km ya guys. Tapi ya memang karena ternyata banyak mobil-mobil muatan gede gitu, apalagi kalau truk itu kalau misalnya kita nggak bisa nyalip itu pasti dipastikan akan lama, karena jalannya mobil truk itu kayak keong ya, beneran kayak keong, karena dia itu nggak ini ya, apa namanya, saking banyaknya muatannya, saking beratnya muatannya, jadinya dia itu nggak bisa jalannya tuh cepat ya guys. Jadi kalau misalnya kita ada di belakang motor atau mobil kayak truk itu, udah pasti itu bakalan kita nggak bisa kencang sih. Oke guys, ini kita sudah sampai negara ya guys. Ini kurang lebih sekarang ini udah jam 10:30 malam ya guys. Ternyata begini kalau perjalanan malam ya. Cukup menegangkan juga dan cukup membuat kita juga harus berkonsentrasi ya, karena lawan kita itu adalah motor-motor bermuatan berat ya, atau mobil-mobil bermuatan berat gitu. Oh ya guys, jadi ini barusan aku juga update di peta ya, di Google Map aku. Ternyata kalau misalnya kita untuk jarak ke Denpasar itu kurang lebih sekitar 90 km lagi, dan juga waktu yang kita tempuh kurang sekitar 2,5 jam guys ya. Jadi ini ya cukup challenging ternyata guys untuk perjalanan malam seperti ini ya. Kita nggak bisa ngelihat tuh jalanannya juga, kita nggak bisa lihat detail ya perjalanan jalan, kondisi jalannya seperti apa gitu ya, karena ya itu guys, minimnya penerangan itulah yang membuat kita harus waspada, dan tantangannya tuh besar ketika kita melakukan perjalanan di malam hari. Memang sih kalau menurut aku ya lebih cepat gitu ya, karena mobilitasnya mungkin nggak terlalu tinggi, kecuali mobil-mobil berat ya, bermuatan berat ya, kayak di depan aku sekarang ini guys. Itu truk-truk pada berjejer ya, mulai depan sampai belakang sini, dan kita harus hati-hati karena kalau misalnya kita nggak hati-hati ya, itu akan susah untuk kita memposisikan kendaraan kita ya, untuk nyalipnya itu agak sedikit susah gitu ya guys. Iya. Dan ini kondisi jalan yang nggak rata, ini kita juga nggak bisa ngelihat masalahnya di sini gitu. Jadi ya kita harus serba menerka-nerka gitu loh ya. Kalau kita terlalu kalau misalnya kita perjalanannya terlalu pelan juga nggak enak juga ya. Dan ini juga tips buat kalian juga ya kan, kalau misalnya lewat jalan sini pastiin lagi kalian itu nggak ngantuk ya guys gitu loh. Jadi kalau misalnya kondisinya ngantuk
terus jalanan kayak begini gitu tuh, aduh wah itu pecah konsentrasi banget tuh guys. Jadi pastikan kalau bisa kita lewat sini itu kondisi badan kita fit, terus kita juga nggak ngantuk ya, karena itu sumpah ini tantangan besar banget sih ya. Daripada aku perjalanan siang, kalau perjalanan siang hari itu kan kita bisa melihat ya kondisi jalan seperti apa, samping kanan samping kiri juga seperti apa. Tapi kalau ini pada saat malam hari kayak gini, ini sumpah guys kita nggak bisa ngelihat apa-apa, dan untuk kanan dan kiri kita juga udah nggak sempat melihat ya, karena kita mesti konsentrasi ke depan ya, sama memperhatikan jalan juga. Ya, jadi guys, ini sekarang aku sudah sampai di perbatasan ya, di perbatasan antara Jembrana dan juga Tabanan ya guys. Ini kita masuk Tabanan, dan sebenarnya di sebelah kanan ini itu adalah pantai ya, tapi nggak kelihatan pantainya guys karena gelap banget. Dan ini kondisi jalanannya di sini tuh macet ya, macet karena ada apa namanya, kendaraan bermuatan berat ya, kayak truk gitu. Ini justru bikin macet ya guys, karena terus bertumpuk-tumpuk gitu loh guys. Jadi jalannya pelan terus bertumpuk-tumpuk. Itu menurut aku sih nggak rekomen ya, kalau menurut aku ya. Tapi kan setiap orang tuh punya persepsi sendiri-sendiri. Tapi kalau menurut aku untuk perjalanan malam kayak gini tuh nggak rekomen banget sih buat dilakukan ya. Di samping jalanannya juga macet, kita harus apa namanya, jadi menurut aku guys tuh kalau bisa kita perjalanan malam seperti ini itu kurang rekomen sih menurut aku sendiri ya. Menurut persepsiku sih kurang rekomen banget, dan aku tidak menyarankan kalian untuk berjalan malam seperti ini. Aku sendiri juga sempat sedikit menyesal gitu ya. Karena kenapa? Ya kalian tahu sendiri lah guys, ini jalannya sudah gelap, terus ditambah lagi ini kita lihat di depan kita itu kendaraan seperti truk dan pick up dan lain-lain, pokoknya bermuatan berat-berat ini menumpuk di depan gitu ya. Jadi tuh kayak kelihatannya itu macet gitu loh ya. Tuh guys, ini macet. Jadi aku sih kurang nyaman banget guys kalau seperti ini ya, karena mereka kayak kendaraan-kendaraan ini tuh ininya kurang ini sih, maksudnya pelan-pelan gitu loh, karena mungkin kebanyakan muatan gitu ya, jadi nggak bisa jalan cepet. Dan kebanyakan juga ada yang ugal-ugalan juga gitu, jadi ya kita harus plus-plus untuk menjaga diri kita gitu ya, supaya gimana menjaga keselamatannya, pokoknya kayak gitu guys. Aku sih kurang suka ya dengan perjalanan malam seperti ini. Memang sih kalau misalnya dilihat dari mungkin apa namanya, keamanan daripada kondisi jalan, keamanan dari orang-orang yang jahat itu kayaknya nggak ada gitu ya, sudah dipastikan nggak ada. Karena tadi aku juga sempat ketemu sama polisi yang lagi patroli, jadi kayaknya ini aman gitu kalau misalnya dari tindak kejahatan seperti itu. Cuman yang kurang apa namanya, yang kurang safety itu ya kalau kita berhadapan dengan motor-motor gede seperti ini guys ya. Itu sih yang kurang banget menurut aku ya. Apalagi guys kalau malam-malam seperti ini juga ini semakin malam ya. Ini kalau nggak salah udah jam 11:30 malam waktu Indonesia Tengah ya guys. Itu jadi apa namanya, dingin gitu loh ya, cuacanya dingin. Terus kita pastinya harus pakai jaket yang super tebal,
kalau misalnya nggak pakai supportable ya kita bisa masuk angin sih gara-gara ini guys ya. Jadi kita harus siap-siap menjaga dan kalian jangan ngantuk lah pokoknya kalau di sini ya. Harus pokoknya ini perjalanan malam seperti ini nih justru membutuhkan tingkat konsentrasi yang begitu besar ya menurut aku ya guys. Karena ya itu dia gitu loh, aku ini juga nggak bisa nggak bisa cepet juga gitu karena kayak gini kondisinya. Kita lewat jalur yang sebelah kanan aja. Ini macet, ini sepertinya gara-gara mobil truk di depan ya guys. Jadi ini konstruksi jalannya di jalanan Tabanan ini itu memang agak sedikit alot ya konstruksi jalanannya. Jadi ini kita tuh agak nanjak, terus jalannya nikung gitu loh. Jadi kalau di sini ya udah pasti kita nggak boleh gerusa-gerusu gitu loh guys. Lewat samping sini aja ya. Kayak bakal aman sih kalau di sini. Karena space-nya juga masih gede kan di sebelah sini, jadi kita nggak apa-apa lewat jalur sebelah kiri ya. Macet guys. Tuh bayangin ya, yang lewat itu kendaraan bermuatan gede semuanya. Sepeda motor kayaknya jarang ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini kita sekarang udah sampai Tabanan nih guys. Kita udah masuk Tabanan ya. Ini kenapa nih mobil-mobil pada berhenti semua? Ya istirahat kayaknya ya. Ya, jadi ini karena konstruksi jalannya itu nanjak, makanya kayak truk-truk yang bawa muatan besar itu mereka nggak berani kencang-kencang ya, karena justru bikin bahaya mungkin kali ya guys.
Oke guys, jadi akhirnya kita sampai juga di Tabanan guys. Ini kita udah nyampe Tabanan kota ya. Jadi perjalanan kita sudah kita tempuh sekitar 100 kilo dan ini kurang sekitar 15 kilo lagi untuk menuju ke Denpasar ya guys. Kalau misalnya untuk segi waktunya ya kurang lebih sekitar 30 menitan lah ya untuk menuju ke Denpasar. Nah ternyata guys, aku sudah ngerekap waktu perjalanan kita mulai dari awal. Tadi kita start dari mana? Dari Gilimanuk ya. Dari Gilimanuk itu tadi kita nyampe sekitar jam 10-an, jam 10 setengah 11-an ya, 10.15 gitu. Terus habis itu ini sekarang kita nyampe di Tabanan kotanya itu sudah sekitar jam 1.15 ya. Artinya udah sekitar 3,5 jaman lah ya perjalanan kita ini guys. Dari kalau misalnya kita total sebenarnya ya memang sama aja gitu ya, perjalanan antara pagi, siang sama malam ini perjalanannya itu sama aja kalau dari sisi waktunya ya kan. Karena meskipun malam itu nggak terlalu banyak motor ya, nggak terlalu banyak motor gitu, tapi justru malah kendaraan bermuatan besar seperti truk itu malah banyak guys, dan itu bertumpuk gitu, jadinya bikin perjalanan kita itu jadi terhambat ya, karena kan mereka kadang-kadang bebannya berat jadi jalannya itu lambat gitu guys. Oke, jadi kalau aku pribadi ya, ini sambil kita jalan juga, kalau aku pribadi kurang suka ya untuk perjalanan malam gitu guys, karena menurut aku tuh agak banyak sekali riskan gitu ya, yang kendala kayak gitu itu pasti banyak banget. Jadi ya untuk safety, kalau misalnya solo touring ya aku saranin aja untuk perjalanan pagi atau siang gitu ya guys. Nah kalau ini sendiri ini kita udah nyampe kota-kota kayak gini, udah nggak terlalu banyak sih kayak truk-truknya udah pada nyebar gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih di daerah Tabanan, yang Tabanan desanya tadi itu masih bejibun gitu ya guys ya. Ini sekarang ini udah sekitar jam setengah 2-an, hampir jam setengah 2. Lama banget ya perjalanan kita ini, sampai suaraku jadi serak gini kan. Sampai karena ngantuk juga, jadi aku tadi juga nggak sempat ngantuk berat gitu, jadi akhirnya ya wes kita mutusin untuk berhenti sebentar gitu. Kita nggak bisa memaksakan ya guys, kalau kayak gini itu jadi bahaya justru. Jadi mending kita istirahat sebentar sampai ngantuknya hilang, bisa sambil minum kopi kayak gitu ya, supaya nggak ngantuk gitu. Oke, ini kayaknya kita udah masuk Badung ya. Iya, ini kita udah masuk Badung guys. Udah masuk Badung. Di sini meskipun ini sudah malam banget ya, tapi ya kalau misalnya untuk kendaraan masih ada aja daerah Bali, jadi jangan khawatir. Gojek pun juga masih ada ready ya kan. Jadi jangan khawatir sih, kalau misalnya untuk di kota pasti rame. Cuma alhamdulillah akhirnya sampai juga di Denpasar ya. Kalau misalnya aku summary dari awal ya untuk perjalanan malam sendiri ya guys. Kalau untuk penyeberangan sendiri kondisinya di malam hari itu ombaknya terlalu gede ya. Ombaknya tuh nggak bisa diprediksi juga. Jadi kayak kapalnya tadi itu sedikit terguncang gitu. Tapi ya nggak masalah sih sebenarnya, nggak apa-apa. Terus habis itu udah gitu, kalau misalnya untuk masalah bensin ya, aku total perjalanan dari Jawa tadi ya,
Dari Jawanya itu dari mana guys, dari Jember ya tadi, dari Jember itu sampai ke Denpasar ini aku top up bensin sekitar 50.000 dan itu cukup ya. Jadi sebenarnya untuk bensinnya tuh cukup efektif dan efisien ya. Untuk motor Scoopy itu cukup murah, cuman 50.000 aja ya. Dan untuk penyeberangannya itu sekitar 30.000. Jadi kalau di total untuk perjalanan dari Jawa, dari ujung Pulau Jawa ke Denpasar Bali itu kurang lebih sekitar 80 ribuan gitu guys, dan itu cukup murah banget pastinya ya. Nah terus kalau misalnya untuk dari sisi waktu perjalanan, setelah aku compare antara pagi dan malam itu sama aja ya untuk waktu tempuhnya ya, itu sekitar 3-4 jaman ya guys gitu. Dan untuk keamanannya sendiri, meskipun ini kita malam hari itu dipastikan aman ya guys, karena ada di beberapa jalan itu yang dipantau oleh polisi ya, polisi yang patroli kayak gitu. Jadi pastinya aman, mau mau pagi atau malam itu aman ya. Cuman dikhawatirkan aja tadi yang aku agak miris itu pada saat aku lewat jalur Taman Nasional Bali Barat itu nggak ada penerangan sama sekali, gelap banget. Dan ya kamu harus ngecek aja dulu ya guys motornya, dipastikan motornya aman, dan dipastikan juga untuk bensinnya juga aman, semuanya itu motornya juga harus safety, orangnya juga harus safety juga pastinya. Karena pas pada saat kita melintasi Taman Nasional Bali Barat itu benar-benar gelap dan itu nggak ada orang sama sekali guys ya. Oke, jadi itu aja sih guys mungkin kalau dari aku. Tapi kalau dari aku sendiri, aku kurang merekomendasikan perjalanan malam hari karena tantangannya banyak dibandingkan di siang hari ya. Tantangannya lebih banyak kalau malam hari, termasuk kita harus berhadapan dengan truk-truk bermuatan berat, terus truknya itu juga pada ngaco juga gitu loh. Jadi ya itu yang bikin gak enaknya ya. Oke, mungkin vlog kita gitu aja dulu guys, karena aku juga udah nyampe di Denpasar ini, tinggal aku melanjutkan perjalanan menuju penginapan. Terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton video aku sampai habis, dan semoga ini bisa jadi pengalaman dan juga experience juga buat kalian pastinya ya. Terima kasih guys. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. Bye.